dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan pada hari ini yang ke-77 tahun. Itulah yang pertama kita lakukan pada perayaan Ekaristi, bersyukur kepada Tuhan atas negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita ini suatu mukjizat dari Tuhan. Bagaimana tidak, negara yang terbentuk 17 Agustus 1945 yang sebelumnya sudah melalui suatu proses sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana kita dalam iman merefleksikan orang-orang, para pemuda yang memiliki suatu cita-cita, membentuk suatu kehidupan bersama, kehendak baik untuk hidup bersama, yaitu berbangsa dan bernegara, yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu negara yang terbentang begitu luas dari barat sampai ke timur, dengan ribuan pulau, dengan ratusan suku bangsa, bahasa yang berbeda-beda, tetapi bisa sepakat dan bersatu dan membentuk sebuah negara, sebuah bangsa. Ini sebuah mukjizat. Dalam iman kita bisa merefleksikan dan mengakui inilah mukjizat dari Tuhan. Bagaimana orang dengan kehendak baik menyingkirkan kehendak pribadi, kepentingan golongan, dan meletakkan kepentingan umum, kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Dalam upacara bendera kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, preambul. Dan dalam pembukaan itu dimulai dengan kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Satu keyakinan pertama, selain yang pertama tadi kita harus bersyukur, yang kedua kita diundang untuk hidup merdeka.
merdeka sebagai warga kerajaan Allah dan merdeka sebagai warga negara. Apakah kita sudah merdeka? Tentu saja kemerdekaan sebuah cita-cita yang harus selalu diusahakan setiap saat. Kita semua, mungkin sebagian besar dari kita, pernah mengalami beberapa krisis besar bangsa ini. Setidaknya saya mengalami tahun 1998 itu ada krisis moneter, krisis ekonomi yang membawa negara ini pada suatu krisis yang sangat besar. Bahkan waktu itu memicu kerusuhan. Banyak orang yang berpikir bahwa bangsa ini akan kolaps, bahwa bangsa Indonesia akan bangkit dalam jangka waktu yang sangat lama. Tetapi ternyata tidak. Dalam hitungan beberapa tahun, bangsa Indonesia bangkit. Dan itulah yang kita syukuri. Beberapa tahun yang lalu kita masih ingat juga, sampai saat ini juga, pandemi yang menghantam negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Waktu itu ada juga yang memperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami kesulitan besar, bahkan mungkin akan mengalami suatu kemunduran yang luar biasa. Tapi sampai saat ini, ketika kita merayakan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita bisa mengatakan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Indonesia adalah bangsa yang kuat, yang bisa keluar dari krisis-krisis besar yang bukan hanya dialami Republik ini, tapi dialami oleh dunia. Ini juga patut kita syukuri. Dalam upacara bendera di Istana Merdeka, ada anak kecil yang menyanyi, namanya Farel Prayoga. Menyanyi judulnya Ojo Dibandingke. Dia adalah anak kecil, dulunya seorang pengamen. Pengamen, rakyat kecil benar, karena hidup dari mengamen. Tapi suaranya bagus. Sampai akhirnya bisa dipanggil ke Istana Negara, menyanyi di hadapan presiden dan pejabat tinggi negara ini dengan lagu Ojo Dibandingke. Mungkin benar juga bahwa Presiden Jokowi secara simbolis mau mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua, termasuk seorang pengamen di jalan itu tadi, bahwa dia pun juga punya hak untuk menghormati bangsa ini, untuk bersyukur atas kemerdekaan ini. Dan pesannya kepada anak kecil ini adalah lanjutkan sekolahmu, karena memang masih anak kecil. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selain bersyukur, kita dipanggil untuk kemerdekaan seperti dalam Mazmur tadi. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Sebagai warga gereja, sebagai warga negara, mari kita menjadi warga gereja yang baik dan warga negara yang baik. Keuskupan Agung Jakarta sejak 6 tahun yang lalu mengajak kita untuk senantiasa menanamkan cinta tanah air dengan 5 sila Pancasila itu, terangkum dalam ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Agar kita semua menyadari panggilan kita sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga negara, yaitu panggilan untuk mewujudkan kerajaan Allah, panggilan untuk menjaga dan mengembangkan citra Allah dalam diri kita masing-masing. Kalau kita semua alam ciptaan diciptakan sungguh baik, kita diciptakan sungguh amat baik, maka itulah yang harus kita jaga, harus kita kembangkan di dalam kehidupan menggereja dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini masih jalan ke depan, PR bagi kita semua, karena memang panggilan kepada kemerdekaan
adalah sesuatu yang harus kita usahakan setiap hari, setiap saat. Maka dalam Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dalam Ekaristi ini, mari kita bersyukur atas bangsa kita. Yang kedua, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita masing-masing dapat memiliki semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan menjadi warga gereja yang baik, warga negara yang baik. Tuhan memberkati. Amin.